Ya, yang pertama mungkin Komnas Perlindungan Anak turut berduka ya, termasuk untuk anak kita Nizam ya yang meninggal, yang diduga kuat eh, sebelum meninggal ternyata dianiaya oleh orang terdekat. Ini juga turut menjadi rangkaian Komnas Perlindungan Anak menerima laporan seminggu ini kasusnya untuk anak-anak itu banyak sekali. Ya, ada di Palu, ada di Maluku, Tobelo ya untuk kasus-kasus anak-anak. Khususnya untuk Nizam ini adalah duka kita bersama dan kami Komnas Perlindungan Anak menyoroti bahwa eh, salah satu kalau kita belajar dari kasusnya Nizam, salah satu adalah bagaimana lingkungan sekitar mempunyai kewajiban moral untuk menjaga. Kalau kita lihat kan ternyata pada peristiwa sebelumnya sudah pernah juga mengalami kekerasan. Ada juga saya mendengar laporan dari tim kami sudah pernah dilaporkan, tapi indikasinya berdamai dan sebagainya. Tentu ini menurut pengalaman kami, data empiris kami, biasanya kejadian seperti ini tidak hanya sekali. Ini sudah sering terjadi. Tapi warga lingkungan sekitar mungkin eh, belum berani untuk lapor, ya. Nah, saya mengingatkan kepada kita semua belajar dari kasusnya Nizam ini untuk setiap orang mempunyai kewajiban moral sebetulnya untuk menjaga, melindungi anak-anak walaupun bukan anak kita. Anaknya Mas Eki, anaknya saya juga. Anaknya saya, anaknya Mas Eki juga. Kita harus saling menjaga gitu. Itu saya kira konsep sistem perlindungan anak di lingkungan sekitar. Kalau dulu Komnas Perlindungan Anak itu punya program namanya Peduli Anak Sekampung. Jadi satu kampung itu menjaga anak-anak di sekitarnya. Bila mungkin ditemukan ada kekerasan di situ, ada penganiayaan di situ, sehingga kejadian seperti Nizam ini tidak terjadi gitu loh. Ada upaya pencegahan kalau kita sama-sama peduli. Ini yang saya lihat juga turut penting ya kita soroti dari kasusnya Nizam. Dan tentunya sangat miris ya bagaimana anak-anak yang seharusnya paling aman adalah keluarga. Keluarga itu kan benteng eh, perlindungan anak sebetulnya. Dia harusnya dilindungi oleh keluarga. Kok ini bisa justru mendapatkan kekerasan yang dilakukan oleh keluarga itu sendiri? Itu yang sangat miris sebetulnya. Ini sekali lagi Komnas Perlindungan Anak mengajak ya seluruh lapisan masyarakat untuk sama-sama kita ciptakan sistem perlindungan anak sekampung. Ya, setiap orang tuh punya misalnya tetangga ketika kita lihat ada yang terlalu berlebihan nih. Kalau konsepnya untuk mendidik kan paling menjewer ya. Seperti itu kan masih bisa kita tolerir ya. Tapi kalau udah ada unsur di situ teriak, menangis, kesakitan, nah itu kan harusnya kita tergerak gitu loh untuk melapor minimal pertama ke RT RW, ke kelurahan, kemudian ada Babinsa, mungkin sekarang masih ada di beberapa di kampung-kampung ya. Dan melalui tayangan ini juga saya mengajak juga Karang Taruna ya. Kita bisa berkolaborasi untuk menciptakan sistem perlindungan anak di kelurahan. Kan Karang Taruna selalu ada di kelurahan ya. Gimana caranya Karang Taruna ini menjadi pusat pelaporan warga sekitar ketika misalnya ada terlihat ya seperti kasus Nizam nih, saya yakin ini bukan kejadian pertama, pasti udah sering terjadi sebelumnya. Cuman masyarakat ada yang melihat tapi takut untuk melaporkan gitu. Nah, Komnas Perlindungan Anak mengajak Karang Taruna untuk menjadi pusat pengaduan
at least di sekitar kelurahan ya. Komnas Perlindungan Anak punya AI sahabat anak ya yang bisa digunakan untuk setiap orang tuh melaporkan. Kalau takut melapor, lapor aja ke AI sahabat anak. Rahasianya terjamin gitu. Supaya kita juga sama-sama lah ya menjaga anak-anak kita ya. Anak-anak kita juga kan ya harusnya dilindungi juga atau diperhatikan juga sama tetangga kita kan sebetulnya gitu. Ya, itu sih Mas Eki. Anakmu adalah anakku, anakku adalah anakmu juga. Iya. Tapi maksudnya bagaimana akhirnya kita gitu sebagai orang lain bisa akhirnya ikut campur ke dalam mungkin perselisihan antara anak dan orang tua gitu, atau bahkan di situ jika ada kekerasan. Mungkin bagaimana kan biasanya kan yang terkenal itu udah ini keluarga saya nggak usah ikut campur. Nah itu bagaimana? Apakah ada pasalnya mungkin yang akhirnya memperbolehkan kita sebagai orang lain masuk ke dalam? Mungkin gini, kalau kita lihat gitu kan kita bisa membedakan ya. Ketika misalnya ada orang tua memarahi anaknya, walaupun suaranya keras, tapi di situ misalnya tidak ada teriakan, katakan begitu ya. Ya mungkin itu masih bisa kita dengarkan saja gitu ya. Tapi ketika udah mulai ada teriakan-teriakan, kemudian ada pukulan-pukulan, itu udah kekerasan seperti itu. Walaupun sebenarnya kekerasan secara verbal juga ada, tapi untuk melaporkan kita sebagai tetangga tentunya harus didukung juga ada kemungkinan ini tindak pidana. Nah kalau udah masuk ke unsur tindak pidana ya berupa pukulan, berupa tendangan, atau si anak itu mungkin karena di dalam rumah itu kita nggak bisa lihat ya, tapi ada teriakan yang histeris misalnya. Nah itu wajib kita sebagai tetangga melaporkan kepada RT RW kita gitu. Berarti step pertamanya adalah melaporkan ke RT. Betul. Nanti RT atau RT setempat itu untuk Iya. memprosesnya ke. Iya kalau misalnya kan kalau ada teriakan di RT RW itu kan termasuk gangguan tetangga. Iya. Iya kan? Ketika ada huru-hara, ada teriakan-teriakan atau berantem, volumenya mungkin besar banget, itu kan gangguan buat kita tetangga. Wajar kita laporkan ke RT RW, nanti RT RW yang panggil si orang tua itu untuk ini ada apa gitu. Saya kira itu yang penting ya hari ini belajar dari kasus Nizam ini, karena ini sering terjadi sebetulnya, tapi kita nggak mampu mencegah atau kita terlambat untuk mencegah. Apakah kesimpulannya dengan Nizam akhirnya pergi, apakah ini salah satu kata-kata terbaik mungkin Nizam yang terlupakan oleh tetangga-tetangganya itu seperti Iya, ya, ini sebetulnya udah sering terjadi ya. Ya kita sebagai warga sekitar tentunya harus punya kepedulian ya. Bagaimana misalnya anak-anak kita juga terlindungi, dan bahkan mungkin anak kita sendiri juga, saya rasa ya, saya percaya kalau kita juga aware sama anaknya orang lain ya, seperti anakmu misalnya, saya yakin kamu juga akan aware, akan menjaga tanpa saya minta, pasti kamu akan menjaga anak saya. Ketika misalnya di luar kamu lihat anak saya ada kemungkinan misalnya penjahat misalnya ya mau melukai anak saya, tanpa saya minta kamu pasti akan melindungi anak saya gitu. Itu yang perlu kita galakkan sebetulnya. Nah perangkatnya kita punya ya, Komnas Perlindungan Anak punya AI sahabat anak, nomor WhatsApp yang bisa digunakan lapor 24 jam ya, dan itu identitas pelapornya anonim ya, artinya jangan takut untuk diketahui siapa yang melapor. Laporan itu bisa juga berupa foto, bisa berupa suara. Jadi nanti di AI itu direkam suaranya, kirim ke AI sahabat anak dalam bentuk WhatsApp. Nanti AI akan mempelajari apakah ini perlu bantuan kepolisian. Nah, itu saya kira. Terus kemudian di lingkungan kelurahan kan ada Karang Taruna, ya.
ya sama-sama lah kita jaga. Saya pikir kalau kita punya sistem perlindungan anak minimal di lingkungan kelurahan tercipta, saya pikir ini sangat membantu anak-anak kita. Jadi terhindar seperti nasibnya Nizam sekarang. Oke.